Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayandi Nabila NR. Saya dari kelas reguler E 2020 dengan NIM 2201111005. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu Ibu Lasena Sialagan, SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari laporan penelitian tindakan kelas yang saya ambil dari internet dengan judul peningkatan hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra menggunakan model complex sentence siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Pembahasan pertama yaitu apa yang dilakukan si peneliti sampai ia membuat rumusan masalah. Sebelum peneliti merumuskan masalah pada sebuah PTK, peneliti melakukan observasi ke sekolah SMP Negeri 1 Tamiang Layang untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan apa saja yang didapat dalam sebuah pembelajaran di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra siswa sangat rendah, di bawah standar ketuntasan minimal yaitu di bawah 68. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan siswa sangat rendah di bawah standar ketuntasan antara lain yaitu kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep bahasa Indonesia masih sangat rendah. Dan yang kedua, pembelajaran yang berlangsung di kelas masih sangat membosankan. Dan yang ketiga, siswa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana model complete sentence dapat meningkatkan hasil belajar materi macam-macam peristiwa melalui sastra menggunakan siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Pembahasan yang kedua yaitu analisis dan tanggapin kecermatan si peneliti dalam memiliki teori. Apakah teori tersebut relevan atau tidak? Teori yang terdapat dalam laporan penelitian tindakan kelas ini sudah sangat relevan karena terdapat argumen-argumen para ahli dan juga kutipan-kutipan yang menjelaskan tentang hasil belajar siswa, macam-macam peristiwa, dan juga model complete sentence yang sesuai dengan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti pada sekolah SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Salah satu teori yaitu Bloom dalam Sujana 2012 halaman 53. Ia menjelaskan tentang pengertian hasil belajar. Nah, ia juga mengatakan ada 3 ranah hasil belajar, yaitu yang pertama ranah kognitif, dan yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik dan instrumen apa saja yang terdapat dalam laporan penelitian tersebut. Di sini teknik pengumpulan data pada laporan PTK ini antara lain yaitu observasi. Observasi dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk merekam perilaku, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Dan yang kedua yaitu teks hasil belajar. Teks hasil belajar ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dan adapun instrumen yang digunakan pada penelitian laporan tindakan kelas ini antara lain yaitu lembar teks atau ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu lembar observasi. Lembar observasi ini untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Dan yang ketiga yaitu lembar observasi guru, di mana lembar observasi guru ini untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu komparasi tindakan dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, di dalam
Di dalam laporan PTK ini terdapat 2 siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Masing-masing siklusnya menggunakan tahapan. Tahapannya itu antara lain tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan observasi. Di dalam PTK, pelaksanaan tindakan kelas siklus yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dari pukul 7 sampai dengan pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan 3 kegiatan, yaitu menyapa dan mengecek kehadiran, melakukan ice breaking berupa bernyanyi, mengali pengetahuan siswa, dan mengaitkan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Guru menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa sebelum penugasan dilakukan sehingga siswa tidak menjadi bingung. Selain itu, selama diskusi berlangsung, guru berkeliling untuk mengawasi siswa bekerja sambil sesekali mengomentari hasil kerja siswa. Nah, kegiatan siklus pertama diantaranya yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui percapaian siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan materi macam-macam peristiwa sastra. Dan yang kedua, siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang ketiga, siswa dan guru merayakan keberhasilan belajar dengan bertepuk tangan dengan gembira. Nah, pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Menurut pengamatan dan beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi, pertama, siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga ada bagian tertentu dari isi LKS yang tidak terisi dengan sempurna. Dan yang kedua, siswa banyak melakukan hal-hal yang di luar konteks pembelajaran, seperti bermain dengan teman sekelompok. Dan yang ketiga, di antara 1 dan 2 kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberi oleh guru pada saat evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, dari kekurangan tersebut, maka penelitian membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa di siklus pertama. Nah, selanjutnya akan diterapkan pada siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dari pukul 7 sampai dengan pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Kegiatan di siklus kedua antara lain melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian siswa setelah dilaksanakan pembelajaran dengan strategi model complete sentence. Dan yang kedua yaitu siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang ketiga, siswa dan guru merayakan keberhasilan belajarnya. Selanjutnya yaitu guru membagi siswa dalam 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Nah, guru menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa sebelum penugasan dilakukan sehingga siswa tidak menjadi bingung. Selain itu, selama berdiskusi berlangsung, guru berkeliling kelompok untuk mengawasi siswa bekerja sambil sesekali mengomentari hasil kerja siswa. Perwakilan setiap kelompok kemudian membacakan hasil diskusi kelompoknya. Siswa dari kelompok lain dan ditanyakan pendapatnya terkait jawaban kelompok yang sedang presentasi. Jika terdapat kekeliruan, guru terlebih dahulu meminta sesama siswa yang melakukan perbaikan. Siswa yang hasil temuan kelompok yang benar dan mempresentasikan dengan bagus mendapat pujian dari guru, sedangkan siswa yang belum melakukan dengan maksimal dimotivasi dan diberi kekuatan. Nah, dapat dilihat dari siklus 1 dan siklus 2 pasti ada perbedaan. Di antara perbedaannya itu pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Nah, menurut pengamatan ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi.
Pertama, siswa tidak fokus dalam belajar, dan yang kedua, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Sedangkan siswa yang belum melakukan dengan maksimal dimotivasi dan diberi kekuatan. Nah, dapat dilihat dari siklus 1 dan siklus 2 pasti ada perbedaan. Di antara perbedaannya itu pada siklus 1 terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi macam-macam peristiwa melalui sastra. Nah, menurut pengamatan ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, siswa tidak fokus dalam belajar, dan yang kedua, siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks pembelajaran. Di siklus pertama, hasil belajar siswa kelas 9C SMP Negeri 1 untuk materi macam-macam peristiwa melalui sastra diperoleh dengan nilai rata-rata siklus pertama sebanyak 72,3, dengan nilai tertinggi 90 terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 50 terdapat 2 orang, dengan ketuntasan belajar 80% dan yang tidak tuntas yaitu 20%. Sedangkan pada siklus kedua untuk materi macam-macam peristiwa melalui sastra diperoleh nilai rata-rata siklus kedua sebesar 78,2 dengan nilai tertinggi adalah 100 terdapat 1 orang dan nilai terendah adalah 50 terdapat 1 orang dengan ketuntasan belajar 96,7% dan yang tidak tuntas 3,3%. Siswa yang tidak tuntas baik pada siklus 1 maupun siklus 2 adalah siswa yang sama. Ini disebabkan siswa terdapat pada dasarnya tidak ada niat untuk belajar dan sering tidak masuk kelas. Berdasarkan dari siklus 1 dan siklus 2 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas 9C SMP Negeri 1 Tamyang Layang tahun pelajaran 2016 sampai 2017. Menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa pada materi macam-macam peningkatan melalui sastra menggunakan penerapan model pembelajaran koperasi tipe model complete sentence. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.